Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menceritakan kisah bekas seorang perampok yang sadis lagi bengis, yang kemudian hari menjadi seorang ulama yang alim. Dia adalah Fudail bin Iyad. Nama lengkap beliau adalah Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr at-Tamimi al-Yarbu'i. Kunyah beliau adalah Abu Ali, seorang ulama dan muhaddis besar yang hidup pada abad kedua, dan beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Banyak ulama besar yang mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya adalah Ibnul Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, dan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Adapun kisah taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth, beliau berkata, aku mendengar Al-Fadl bin Musa berkata, Al-Fudail bin Iyad dahulunya adalah seorang perampok yang menghadang orang-orang di daerah antara daerah Abi Wardah dan daerah Sarkhos. Sebab beliau bertobat adalah beliau pernah terpikat dengan seorang wanita. Maka tak kala beliau tengah memanjat tembok untuk menemui wanita tersebut, tiba-tiba saja beliau mendengar seorang membaca firman Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, yang artinya belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 16. Maka tak kala beliau mendengar lantunan ayat tersebut, maka beliau langsung berkata, tentu saja wahai Rabbku, sungguh telah tiba saatku untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Maka beliau pun kembali dan beliau pun beristirahat di sebuah bangunan yang rusak. Tiba-tiba saja di sana ada sekelompok orang yang sedang lewat. Sebagian mereka berkata, kita jalan terus, dan sebagian yang lain berkata, kita istirahat saja sampai pagi, karena si Fudail bin Iyad berada di arah jalan kita ini dan ia akan menghadang dan merampok kita. Mendengar hal itu, Fudail bin Iyad pun berkata, kemudian aku merenung dan berkata, aku sedang melakukan kemaksiatan di malam hari, yaitu ia berusaha untuk mengintip sang wanita. Padahal sebagian dari kaum muslimin di sini ketakutan kepadaku karena menyangka Fudail sedang menghadang mereka. Padahal Fudail sedang mau mengintip wanita. Dan menurutku, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menggiringku kepada mereka ini, melainkan agar aku berhenti dari kemaksiatan ini. Kemudian Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sungguh aku telah bertaubat kepadamu, dan aku jadikan taubatku itu dengan tinggal di Baitul Haram. Sahabat ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, sesungguhnya hidayah hanyalah di tangan Allah semata. Lihatlah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ia dahulu adalah seorang perampok yang ditakuti oleh para pedagang. Ternyata beliau mendapatkan hidayah tak kala sedang ingin melakukan kemaksiatan dengan melampiaskan kerinduannya kepada sang wanita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala malah memberi hidayah kepadanya dan menggerakkan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada usaha dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala untuk bertobat kepada Allah. Namun hidayah menyapa beliau semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita mengambil pelajaran betapa banyak di antara kita yang mendapatkan hidayah sehingga mengenal sunnah dengan tanpa kita sadari, tanpa kita sengajai, tanpa ada sedikit pun usaha dan campur tangan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita hidayah. Sungguh betapa banyak orang yang dahulunya tenggelam
dalam kenistaan, dalam kemaksiatan, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga akhirnya berubah 180 derajat menjadi orang yang soleh, bahkan menjadi ustadz, bahkan menjadi syekh yang terkenal, bahkan menjadi ulama. Namun sungguh menyedihkan, tak kala perkaranya terbalik. Bahkan ada seorang yang dahulunya adalah orang yang alim, soleh, taat beragama, lantas berubah total menjadi pelaku maksiat. Oleh karena itu, sungguh benar sebuah ungkapan, lebih baik menjadi bekas perampok daripada menjadi bekas ustadz. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.